Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Maka apabila selesai daripada demikian itu, berkata Allah Ta'ala, ya Jibril, beri jua bawa-bawaan kepada hambaku. Maka didatangkan seekor burung bu di surga. Maka dibukakan dua sayap tuh burung, sayapnya dibuka. Di dalam keduanya itu apa? Adalah minyak kasturi dan ambar. Ibu di sini ada nggak lakinya yang miara burung di rumah? Ada. Kali ada. Ibu cek, deketin tuh kandangnya. Bang, pegang burungnya. Mau ngapain? Saya mau cium di bawah sayapnya, bau apaan? Burung dunia. Mending kalau laki ibu rajin tuh burung, dirawat, dimandiin, dikasih makan. Cuma ngerawat doang, ya Allah. Ya kan, tuh burung kehujanan sampai lepek, jangan. Akhirnya aromanya kagak enak. Tapi beda di surga. Itu dua sayap burung aja baunya beda, Bu. Harum, kasturi dan ambar. Maka dia dipercikkan pada tubuh sekalian isi surga. Maka berkata Allah Ta'ala, hai hambaku, adalah lagi pintamu padaku. Allah tawarin lagi penghuni surga, kalian mau minta apa lagi? Maka aku memberi, kata Allah. Maka sembahnya sekalian mereka itu, naam, ya Tuhanku. Adalah janji kamu dalam Kitabul Aziz. Apa? Bahwa engkau turunkan kepada nabimu, bahwasanya engkau beri melihat wajahmu yang mulia. Jadi Bu, nanti penghuni surga nagih utang sama Allah. Apaan? Ini penghuni surga pengen lihat wajahnya Allah. Jangan kita salah paham. Kita belajar akidah tauhid. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apa-apa. Jadi yang maksud wajah di sini bukan berarti melihat wajah kayak seseorang. Haram, nggak boleh. Kita makhluk, Allah khalik. Ya, artinya apa? Melihat wajahmu di sini melihat betapa dahsyatnya kekuasaanmu. Ah, begitu. Ya. Jadi ditagih itu sama penghuni surga. Maka berseru-serulah daripada Allah Ta'ala kepada malaikat, qaribu mimbari, yakni hampiri, dekati olehmu akan mimbarku. Allah yang suruh. Dan yaitu yakut yang merah. Ada tuh perhiasan tingginya 500 tahun perjalanan. Tuh. Jadi jangankan kita mabuk memikirkan Allah, nggak boleh, haram. Pikirin dulu tuh ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ini dikatakan yakut yang merah itu tingginya 500 tahun perjalanan. Maka dipanggil Nabi Allah Musa naik ke atasnya. Disuruh Allah baca olehmu Taurat, kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Taurat. Maka membacalah Musa. Apabila sudah membaca, maka turunlah Musa gantian. Maka disuruh pula Nabi Allah Isa naik ke atas mimbar. Baca apa? Injil. Jadi Bu, dalam kitab Injil aja itu memang perintahnya jelas. Apa? Nabi Isa tak pernah sekalipun menyuruh umatnya untuk nyembah beliau. Dan beliau Nabi Isa nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Umatnya aja yang keblinger. Nah begitu. Nah termasuk iman kita sekarang yang kita meyakini bahwa Nabi Allah Isa masih hidup. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah sudah nyatakan, tidaklah mereka tuh pengikutnya, muridnya Nabi Isa, mereka tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa, tetapi yang disalib, yang dibunuh apa? Orang yang diserupakan. Itulah tiada lain muridnya Isa. Ya.
Wa ma qataluhu yaqina, tidaklah mereka membunuhnya secara yakin. Barrafa'ahu Allah ilaihi, tapi Allah angkat kehadiratnya. Jadi Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, Bu. Nanti menjelang mau datangnya kiamat baru Nabi Isa turun. Maka kadang kita bingung di kalender. Satu sisi wafat, sisi lain naik. Mana yang benar sih? Nah itu ya. Kalender kita masih kecil Bojihara benar. Wafat Isa. Sih kenaikan Isa masih sekarang diganti wafat Yesus. Kenaikan Yesus begitu kan? Coba lihat. Nah, jadi Nabi Isa pun itu muslim, semua nabi pun muslim. Ya, Nabi Musa dan Nabi Adam pun muslim. Ya kan? Namanya nabi mana ada yang enggak muslim? Lah kan jalan perintah Allah. Nah, itu cuman umatnya yang pada keblinger. Nah ini. Makanya hebatnya mukjizat terbesar Allah kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah pelihara, Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan itu Al-Qur'an kata Allah, dan kami pula yang menjaganya. Tempoh hari ada cetakan dari mana tuh? Itulah hikmahnya kalau ada para penghafal Al-Qur'an, bukan lagi di tulisan, tapi dia simpennya di dada, di hati, dan di sini. Begitu dia baca ada yang beda. Nah, ini ayat beda nih. Nah, karena memang ada tuh segelintir oknumnya sengaja, Bojera, ya ibu-ibu. Ada yang dipotong, ada yang dimasukin ayat yang lain, dibikin rincu kita. Sampai kiamat nggak bakal bisa. Kenapa? Allah yang pelihara Al-Quran. Nah itu, ya. Maka membacalah Nabi Allah Isa. Apabila sudah ia membaca lalu turun, maka disuruh pula Nabi Allah Daud, gantian lagi. Nabi Daud naik ke atas, membaca Zabur. Nabi Daud punya suara, Bu, terlalu baik suaranya. Maka membacalah kitab Zabur dengan 7 jenis macam suaranya. Masya Allah. Saking merdunya ada 7 macam suara. Dengan terlalu baik suaranya, ya, maka tercenganglah segala khalaik, makhluk yang banyak daripada apa? Sangat baik suaranya. Nabi Daud Allah kasih kelebihan tuh, punya suaranya cakep, indah, merdu. Maka apabila sudah ia membaca lalu turun ia daripadanya, baru terakhir apa? Kemudian menyuruh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Allah suruh baca olehmu dan sekalian umatmu dan segala anbiya dan segala pesuruh. Semua Nabi Rasul yang sebelum-sebelumnya, Bu, ikutan membaca apa yang Nabi Muhammad baca, yaitu Al-Quran. Maka naik Rasulullah ke atas mimbar, lalu beliau Nabi membaca Al-Quran dengan terlalu baik suaranya. Tadi dikatakan Nabi Daud sampai punya 7 macam jenis suara hingga membuat makhluk tercengang, bingung. Hebat. Tapi semua itu, Bu, tetap enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini lihat. Dengan suara terlalu baik suaranya yang tiada pernah didengar oleh sekalian yang seperti yang demikian itu. Hingga apa? Saking merdunya suara Nabi Muhammad, maka lalailah segala khalaik yang banyak, terlena. Ya, terlena dengan hal itu. Maka apabila selesai daripada demikian itu, maka diangkatkan hijab yang kecil. Ini baru dibuka, Bu, hijab yang kecil. Ya, yang membatasi pandangan mata manusia. Ini kita di dunianya, Bu, mata kita terbatas. Orang utan kayu nih, matanya kalau yang tengahnya kan putih, sampingnya warnanya apa? Ada yang kecoklatan, ya kan? Jangan-jangan orang utan kayu matanya pada hijau semua. Mau kata matanya hijau, mau kata turunan ningrat matanya biru ke anak-anak bule, Bu.
Tetap aja begini, saya lihat tembok, begitu saya begini, kelihatan nggak? Itu contoh hijab yang kecil. Tadi surga begitu juga, baru diangkat hijab yang kecil sama Allah, keluarlah daripadanya angin yang dinamai hubub. Ada hembus angin keluar, hubub, ya, angin kecil tuh. Maka kenalah bawa angin itu daripada kasturi dan ambar. Oh, ketiup angin, diiringi semerbak wangi. Kemudian apa? Diangkatkan pula hijab yang besar, maka menilik, melihat sekalian kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal atas kebesarannya. Lihat keagungan Allah dan kemuliaannya. Tiada dengan 6 jihad, nggak apalagi itu 6 penjuru. Dan yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu, dialah zat apa yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka memulai Allah Ta'ala memberi salam kepada hambanya, maka berkata, assalamualaikum ya awliya'u wa ahibbai haqqa. Salam atas kalian, wahai para waliku, kekasihku. Maka berkata mereka itu, penghuni surga jawab, ilahana wa sayyidana wa izzatika, Tuhan kami, wa jalalika ma'abadna haqqa ibadatik. Nah ini penghuni surga aja bu masih ngaku apa? Ya Tuhan kami, bahwa kami ini belum sepenuhnya menyembah Engkau. Kami pun di dunia masih kadang-kadang lalai. Nah ini, maka Engkau beri izin kepada kami, permohonan para penghuni surga, mohon apa? Minta kesempatan sujud kepadamu. Maka berkata Allah Ta'ala, hai hambaku, bukan hari ini hari ruku dan sujud. Sesungguhnya sujud dosanya di dalam dunia. Jadi artinya apa? Sekarang bu, kita di dunia sujud, ruku, disuruh Allah sholat. Kenapa? Karena kita hidupnya banyak dosa. Ibu, kalau ruku, nah, kalau sujud, Allahu Akbar. Sujud sekali apa 2 kali? Sujud 2 kali. Kalau ruku sekali kan? Bu Jara bikin nasi goreng, ambil botol kecap, pertama dituang. Ini botol kecap penuh, nuanya pelan-pelan kan? Nah, balikin lagi, biar agak banyak saya Ibrahim kecapnya, mulai tunggingin. Nah, nggak cukup sekali, balikin dulu, tunggingin lagi. Ibaratnya itulah dosa manusia. Kalau dia sholat, dibawa dosa. Ruku mulai turun dosanya. Tegak dulu, bangun lagi. Tadi sujud, Allahu Akbar, mulai turun dosanya. Semua belum dikelar, bangun dulu, duduk lagi. Sujud lagi 2 kali, mulai tirisin lagi. Begitulah kalau orang sholat, dosanya rontok Allah ampunin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas